Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengelolaan manajemen kelas dan tujuan pengelolaan kelas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Kamila dengan NIM 1903680. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Absyari dengan NIM 1901151. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kanya Sekar Asifah, NIM 1908120. Pengertian manajemen. Apa itu pengertian manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Sedangkan pengertian manajemen sendiri yaitu manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut. Lalu yang kedua ada pengertian kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelas didefinisikan sebagai ruang tempat belajar di sekolah. Oleh Hornby mendefinisikan kelas merupakan sekelompok siswa yang belajar bersama atau suatu wahana ketika kelompok itu menjalani proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang diformat. Kedudukan kelas yang demikian penting mengisyaratkan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan guru yang profesional dalam melakukan pengelolaan kelas. Bagaimana sih cara melakukan pengelolaan kelas yang baik? Yaitu dengan melalui pendekatan manajemen kelas. Agar kondisi kelas memberikan kontribusi yang positif bagi keefektifan proses pembelajaran, maka guru harus mampu menciptakan dan merekayasa kondisi kelas yang dihadapinya dengan sedemikian mungkin. Lalu yang ketiga ada pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah seni dan praktis kerja yang dilakukan oleh guru, baik secara individu ataupun melalui orang lain. Seperti tim teaching, dengan teman sejawat, atau dengan siswa sendiri. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, jika mengacu pada proses manajemen, maka manajemen kelas juga memiliki proses, yakni perencanaan dan pengawasan atau evaluasi. Tujuan manajemen kelas. Yang pertama adalah membuat siswa belajar semaksimal mungkin dengan potensi yang mereka miliki. Setiap guru harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswanya agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif, maksimal, dan lancar. Yang kedua adalah menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Manajemen kelas yang baik akan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi hambatan yang akan muncul selama proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembelajaran. Salah satunya bisa saja muncul dari salah satu siswa yang membuat keributan atau membuat kekacauan sehingga mengganggu proses belajar temannya. Nah, seorang guru yang mengerti manajemen yang baik akan mengurangi hal tersebut akan terjadi. Yang ketiga adalah pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional siswa agar mendukung pembelajaran siswa. Lingkungan fisik dapat berupa tata letak meja dan kursi, tata letak papan tulis, sumber belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial dan emosional dapat berupa tingkah laku guru, sikap guru yang ramah, sikap guru yang terbuka, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran
akan berjalan secara efektif atau tidak. Oleh karena itu, fasilitas tersebut akan sangat mempengaruhi jalannya proses pembelajaran akan berjalan secara efektif dan kondusif. Yang keempat adalah membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Guru harus mengerti bahwa setiap siswa itu berbeda-beda dan tidak ada yang identik. Oleh karena itu, guru harus mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dengan menyelami karakteristik siswa akan membantu guru untuk mengerti apa sesungguhnya kebutuhan belajar mereka masing-masing. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kelas. Menurut Muhaimin tahun 2002, halaman 137 sampai 144, dalam manajemen kelas terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai persyaratan untuk menciptakan satu model pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada 6 prinsip manajemen kelas. Yang pertama adalah prinsip readiness atau kesiapan. Prinsip kesiapan belajar ialah kematangan, pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang untuk belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi atau motivation. Prinsip motivasi ialah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik akan membantu keikutsertaannya dalam proses pembelajaran sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Prinsip perhatian. Prinsip perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah. Yang kedua, adanya meninjau sepintas isi masalah. Yang ketiga, yaitu memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan. Dan yang terakhir, mengabaikan stimulasi yang tidak relevan. Nah, bagaimana sih cara agar siswa fokus pada pembelajaran? Yang pertama, guru dapat memperhatikan bagaimana cara mereka menulis, bagaimana cara mereka berbicara, dan bagaimana cara mereka beradaptasi dengan siswa-siswa lainnya. Nah, guru pun dapat merencanakan terlebih dahulu apa yang akan digunakan dan juga apa yang akan diterapkan agar peserta didik pun dapat fokus sepanjang kegiatan dimulai. Selanjutnya, guru juga dapat selalu memberikan pujian-pujian baik secara verbal maupun nonverbal. Itu saja dapat membuat mereka lebih nyaman. Selanjutnya ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi atau yang biasa disebut dengan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Nah, prinsip persepsi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Mengapa sangat penting? Karena untuk memastikan agar peserta didik memiliki persepsi yang kuat dan pemahaman materi yang benar. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru juga untuk mampu menyampaikan materi dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah. Ada prinsip retensi. Prinsip retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang ataupun peserta didik mempelajarinya kembali. Oleh karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, berikut cara bagaimana guru dapat mengembalikan ingatan-ingatan siswa. Yang pertama, guru bisa saja membuat stimulasi belajar yang relevan dan bermakna dengan memilih model-model pembelajaran yang cocok untuk siswa tersebut. Selanjutnya, guru pun dapat
memberikan latihan dan mengulang secara periodik maupun sistematis. Yang terakhir caranya yaitu memberikan tambahan waktu belajar atau seperti bimbel, les, ataupun sebelum pembelajaran dimulai, guru mengulang kembali pembelajaran pada minggu lalu atau bertanya-tanya lagi apa sih yang sudah kita pelajarkan pada minggu lalu agar siswa tersebut pun selalu mengingat apa yang sudah dipelajarkan oleh mereka. Terakhir, adanya prinsip transfer. Prinsip transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat memengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Contohnya, seperti seseorang yang sebelumnya bisa berbahasa Jerman, jika beliau diberikan pembelajaran bahasa Inggris, maka beliau akan lebih cepat tangkap dan juga lebih mudah untuk menghafalkan bahasa Inggris yang terbaru. Nah, bisa juga contohnya jika ada siswa yang suka dengan fisika ataupun kimia, maka beliau akan lebih mudah untuk belajar matematika dan hitungan-hitungan lainnya.